Sebanyak 18 orang dosen yang mengajar di Universitas Matahari atau Unbari menuntut keadilan dan hak mereka. Para dosen ini menyatakan gaji mereka belum dibayar sejak Maret 2023. Terbaru, usai dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, gaji pokok dan tunjangan beras mereka akhirnya dibayarkan, namun tunjangan fungsional belum dibayarkan. Selain menuntut pembayaran gaji, para dosen juga menuntut identitas mereka sebagai dosen sesuai Tridharma Perguruan Tinggi dilanjutkan, karena SK penghentian jabatan mereka dinilai salah sasaran, karena mereka tidak melakukan pembangkangan sesuai yang dituduhkan. Polemik antara dosen dan pihak rektor Unbar ini terjadi akibat terjadinya dualisme kepemimpinan di kampus milik Yayasan Pendidikan Jambi atau YPJ yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sungai Putri, Kota Jambi. Para dosen pun menggelar aksi protes pada Minggu siang tak jauh dari kampus Unbari. Dengan membawa poster, mereka mengecam pihak kampus di bawah kepemimpinan PJS Rektor, yakni Harry, yang dinilai telah menzalimi mereka. Bahkan para dosen yang merupakan dosen senior ini dituding sebagai dosen pembangkang. Hari ini kita menuntut hak kita yang telah dirampas oleh Prof. Heri untuk dikembalikan kepada kita. Perjuangan! 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 Kami dosen, beberapa dosen dan tendik yang berjumlah 56 orang itu, mata kuliah intinya ya, mata kuliah kami sebagai dosen dan tenaga kependidikan itu tiba-tiba diganti begitu. Di tengah jalan mata kuliah. Sejak kapan itu, Pak? Sejak bulan Maret. Jadi sejak awal semester ya. Ya, empat kali pertemuan kita mengajar. Ya, padahal saya sudah mengajar itu sudah 6 kali. Ada yang sudah sampai 8 kali mengajar. Tiba-tiba dihilangkan dari portal. Kalau di Unbar itu sistem akademiknya itu namanya portal Sita. Nah, kami dihilangkan dari situ. Jadi nama kami yang sebagai pengampu mata kuliah itu diganti dengan dosen yang menurut kami itu tidak sesuai dengan bidangnya. Itu yang terjadi sekarang ini. Tahu nggak, Pak, alasannya apa diganti, Pak? Sebenarnya mungkin ini ya dampak dari perselisihan atau perseteruan yang ada di Unbari saat ini. Tapi seharusnya kami ini tidak menjadi korban begitu. Nah, tapi ini kami menjadi korban saat ini. Ya, soal aspirasi itu kan hak pribadi. Kita pemilihan gubernur, pemilihan presiden, kita boleh pilih siapa saja menurut keyakinan kita kan. Nah, tapi kita kan tidak boleh dijudge dan dihukum akibat keputusan kita dalam memilih itu, yang mana yang menjadi menurut kami itu adalah kebenaran. Gaji kita tidak dibayarkan juga, Pak ya? Ya, gaji kami sampai beberapa hari yang lalu kita tidak dibayarkan, tapi beberapa hari yang lalu itu sebelum kita dipertemukan di Disnaker dalam program tripartitnya, nah kita dibayarkan gaji pokok tapi baru gaji pokok di Unbari dan tunjangan beras, ya. Iya. Itu dicicil-cicil Dicicil. membayarkan. Nah, tapi ada hal yang penting, identitas kami sebagai dosen yang itu sebenarnya harus dibayarkan ya adalah tunjangan fungsional. Nah, yang itu sampai saat ini tidak dibayarkan. Kembalikan hak kami. Jadi hak kami itu sebagai dosen Tridharma Perguruan Tinggi itu yang harus dikembalikan ke kami, dan ketika itu dikembalikan dan kami melaksanakan kewajiban kami, tentu ada salary atau upah atau apa semacamnya yang harus kami terima dari kegiatan itu. Karena itu sudah sesuai dalam SK yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Jambi bahwa kami berhak menerima honor, gaji dan yang lain-lainnya itu. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pendidikan Jambi atau YPJ, Retno Maria Palupi, menjelaskan pihaknya telah menyurati PJS Rektor Unbari Jambi dan Bendahara agar memberikan hak-hak para dosen. Surat itu ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan pihak LL Dikti.
Sejauh ini pihak Yayasan Pendidikan Jambi menyebut PJS Rektor Unbari, Heri, telah melampaui kewenangannya sebagai PJS Rektor. Kalau kita dari Yayasan Pendidikan Jambi, support sekali dosen yang membuat pengaduan, karena itu terkait hak-hak mereka sebagai dosen Universitas Batanghari yang diamputasi oleh Prof. Heri, hak-hak mereka. Dan itu melanggar undang-undang. Kita sudah berkirimkan surat ke Prof. Heri dan bendahara rutin untuk membayarkan gaji-gaji dosen. Sudah kita kirimkan surat kepada mereka dan kita sudah juga suratnya kita tembuskan ke Menteri Ketenagakerjaan, ke LL Dikti, ke Mendikbudristek, Inspektorat Dikti, dan beberapa lembaga juga yang kita tembuskan surat terkait hak dosen yang dirampas oleh Prof. Heri. Ini Mbak, apakah benar ada tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Pak Heri sebagai PJS Rektor itu? Iya, karena tugas beliau yang utama itu adalah untuk menyelamatkan Tridharma, menjalankan Tridharma. Namun di perjalanan beliau malah tidak memberikan hak-hak Tridharma kepada dosen-dosen Unbari. Sudah jauh melampaui kewenangan. Selain itu juga beliau terkait tata kelola Unbari, keuangan diambil penuh sama Prof. Heri. Tanpa persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi sebagai badan penyelenggara Unbari. Jadi semua keuangan memang beliau pegang kendali penuh atas Unbari. Secara aturan itu salah nggak ya? Iya, menyalahi aturan. Seharusnya itu melalui proses persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi. Namun, ketika Prof. Heri menjabat sebagai PJS Rektor, keuangan sudah diambil alih oleh beliau, mengganti spesimen Unbari tanpa seizin Yayasan Pendidikan Jambi. Bahkan beliau membuat spesimen itu kelas A, yang mempunyai kewenangan penuh tanpa harus melibatkan WR2 untuk mentandatangani spesimen tersebut. Untuk tanda tangan cek itu, beliau bisa sendiri. Prof. Heri itu menguasai penuh keuangan Unbari saat ini. Prof. Heri sudah berapa lama dia menjabat? Kalau beliau menjabat, pertama sekali beliau menjabat itu atas persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi. Jadi 30 Maret 2022, Yayasan diundang oleh Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek. Saat itu, Direktur Kelembagaan Pak Lukman meminta Yayasan Pendidikan Jambi untuk menyetujui penunjukan Kepala LL Dikti Wilayah 10 sebagai PJS Rektor Unbari. Nah, saat itu Kepala LL Dikti Wilayah 10 itu adalah Prof. Heri. Nah, saat itu kita diminta persetujuan, kita menyetujui. Saat itu hadir Ibu Kamelia bersama saya menyetujui penunjukan tersebut. Di tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan berita acara kesepakatan kita, maka muncullah surat perintah dari Dirjen Kemendikbudristek menunjuk Prof. Heri sebagai Kepala LLDT Wilayah 10 saat itu untuk menjabat sebagai PJS Rektor Unbari yang tugas utamanya adalah menjalankan pemilihan rektor definitif, kemudian menjalankan Tridharma dan tidak membawa dampak kepegawaian terhadap dosen-dosen Unbari dan tendik Unbari. Namun di perjalanan ternyata beliau melampaui kewenangan dari tugas beliau tersebut. Konflik Unbari timbul di tahun 2021 lalu, yakni dua versi statuta, yakni perpanjangan jabatan rektor yang dipegang oleh Fahrudin Rozi versi Senat, sementara versi Yayasan Pendidikan Jambi atau YPJ mengangkat Yudan Surono sebagai PLT rektor. Hingga akhirnya, dualisme kepemimpinan rektor tersebut berlanjut ke LL Dikti, yang menerbitkan surat tindak lanjut penyelesaian masalah dualisme kepemimpinan di Unbari. Kemendikbudristek akhirnya menunjuk Profesor Heri sebagai PJS Rektor Unbari berdasarkan SP nomor 0306-E-TK3-KP.07.00-2022. Tapi, dalam tugasnya sebagai PJS Rektor, Profesor Heri dianggap melebihi tugas dan tanggung jawabnya selaku PJS. Melihat kondisi itulah, YPJ sebagai badan penyelenggara atas Unbari melakukan pemilihan rektor definitif pada Februari 2023 lalu, dan terpilih Sayyidina Usman menjadi rektor definitif sesuai statuta. Kisruh makin melebar karena pihak Yayasan Pendidikan Jambi atau YPJ melaporkan Gubernur Jambi Al-Haris ke Mabes Polri. Orang nomor 1 di Provinsi Jambi tersebut dilaporkan lantaran diduga telah memenuhi unsur pidana, yakni dalam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan barang. Gubernur Jambi dinilai secara bersama-sama telah melakukan tindakan yang merugikan pihak Yayasan Pendidikan Jambi. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.